Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwati fillah, di akhir tahun 2020 dan menjelang tahun 2021, mari kita membuka sebuah surah yang paling agung di dalam Al-Quran dan yang paling banyak dibaca oleh manusia. Surat apakah itu? Al-Fatihah. Ahsantum, barakallah. Jadi sebuah surah yang paling agung, surah Al-Fatihah, kita hendak mentadaburinya. Kemudian kita akan memetik buah dari tadabbur, yaitu pengalaman. Ikhwati fillah, secara singkat saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dari ayat pertama sampai ayat yang keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari ayat ini, faedah yang pertama adalah ikhlas, yaitu dari kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika kita memahami kalimat ini, maka kita sadar bahwasanya kita tidak pantas untuk mencari pujian. Dan ketika ada orang yang memuji kita, maka kita kembalikan pujian itu kepada yang berhak memiliki dengan ucapan Alhamdulillah, atau lebih lengkap lagi dengan kalimat Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian faedah yang kedua, ada 3 rukun ibadah. Apakah itu? Al-mahabbah, ar-raja, wal khawf. Ahsantum barakallah ya. Jadi 3 rukun ibadah adalah cinta. Itu diambil dari kalimat Rabbil alamin, yaitu Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki. Maka yang memberi nikmat itu adalah paling berhak untuk kita mencintainya dengan totalitas kecintaan. Kemudian yang kedua adalah roja, itu dari kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, sehingga kita berharap kepada Allah, kita dimasukkan dalam surganya di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga adalah khauf, itu dari kalimat Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, sehingga kita berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka di akhirat nanti. Kemudian ikhwati fillah, cinta itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah cinta orang-orang musyrik, yaitu menyamakan cintanya kepada selain Allah dengan cintanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah cintanya orang-orang munafik, yaitu mencintai kebatilan dan ahlinya dan membenci kebenaran dan ahlinya. Kemudian yang ketiga adalah cinta tabi'i, yaitu cinta kepada anak, istri, harta. Maka jika tidak memalingkan dari ketaatan kepada Allah dan melanggar larangan Allah, maka cinta ini adalah tabi'i, yaitu boleh. Yang keempat, yaitu cintanya ahli iman, yaitu mencintai kebenaran dan ahlinya dan membenci kebatilan dan ahlinya. Dan ini adalah ikatan yang paling kuat, yaitu ikatan iman. Ikhwati fillah, jika seseorang memalingkan 3 rukun ibadah tersebut, yaitu cinta, roja dan khauf kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faedah yang ketiga adalah wajibnya sholat berjamaah. Ini sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Baqai, yang mana disebutkan di situ kalimat na'budu dengan nun, itu konsekuensinya adalah menandakan bahwasanya sholat wajib itu dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian faedah yang keempat, itu 2 wasilah agar terkabulnya doa sebagaimana dalam Al-Fatihah itu dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim. Disebutkan di situ 2 wasilah adalah dengan sifat dan nama-nama Allah, kemudian dengan memurnikan ibadah
hanya kepada Allah SWT, yaitu dengan dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwati fillah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu ayat yang kelima yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Dari ayat ini dua faedah bisa kita ambil. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Taimiyah, itu mengatakan kebutuhan terhadap hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan terhadap pertolongan dan rezeki. Mengapa demikian? Karena ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, berarti dia itu orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah berikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian faedah yang kedua, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Qayyim disebutkan, sangat erat hubungan sirat di dunia ini dengan sirat di akhirat di atas neraka jahanam, yaitu ketika keteguhan kaki seseorang di atas siratal mustaqim dunia ini akan sama atau sesuai dengan keteguhan kakinya ketika melewati sirat di atas neraka jahanam. Kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga adalah ayat ke-6 dan ke-7 yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tiga faedah dari bagian ketiga ini. Yang pertama adalah berteman dan bermajelis dengan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua yaitu menuntut ilmu dan mengamalkan. Yang terakhir yaitu menghadirkan hati dan mengetahui maknanya ketika membaca surah Al-Fatihah. Mengapa? Karena Allah SWT tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, sebagaimana sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bih wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Ini ikhwati fillah, tadabbur surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita diberi taufik untuk bisa mengamalkan isi dari surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.